Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pembahasan tentang TO 7 dan TO 8 ya. Sahabat-sahabat sudah membuka, mudah-mudahan sudah dibuka soalnya kita akan bahas bareng-bareng. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dilakukan beberapa reformasi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia, kecuali ya, setelah reformasi 98 Soeharto turun, 33 sebagai HBB, dan Gus Dur juga naik, dan ada beberapa kebijakan-kebijakan Abdurrahman atau Gus Dur yang cukup vital ya. Kecuali di sini ada apa, menghapuskan dari fungsi ABRI, ya ini termasuk ya, karena pada zaman itu tentara sama polisi itu disatukan. Ketika tentara sama polisi disatukan, tapi ketika pada zaman Gus Dur itu dipisah kembali ya. Tentara untuk bagian keamanan rakyat, polisi untuk bagian tentara untuk bagian pertahanan negara, ya, polisi untuk keamanan di Indonesia. Dua, memisahkan fungsi pertahanan kepada TNI, betul, menyerahkan fungsi pertahanan kepada memisahkan fungsi pertahanan kepada TNI, betul, menyerahkan fungsi pertahanan kepada TNI, menyerahkan fungsi keamanan kepada kepolisian, mengintegrasikan kepolisian ke dalam TNI. Dan jawabannya adalah yang satu justru tidak diintegrasikan atau disatukan. Jawabannya nomor satu adalah Dua, munculnya para filsuf besar dengan pemikiran yang menekankan pada harmoni, toleransi, dan kemanusiaan pada beberapa masyarakat Tiongkok kuno dalam perspektif sosial merupakan fenomena atas terjadinya harmonisasi di antara semua kelas. Justru kalau memang filsuf besar itu, ya filsuf itu lahir karena keresahan biasanya ya. Terama penyiasat sosial, dihormati hak asasi kemanusiaan, terjadinya kesewenangan dan ketidakadilan masyarakat terbagi. Jadi akhirnya ada konfusianisme, gitu, ada beberapa gerakan-gerakan yang akhirnya untuk mengubah Tiongkok, gitu, atau bukan mengubah Tiongkok, lebih tepatnya memberikan pencerahan terhadap Indonesia, terhadap Cina pada zaman itu. Ada konfusianisme itu awalnya dari filsuf. Ya, dari filsuf Tiongkok, dan akhirnya sekarang menjadi sebuah agama ya, kalau dari Konghucu. Jadi jawabannya adalah karena memang filsuf besar dari keresahan atau timbul karena ada keresahan di masyarakat. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 3. Perkembangan teknologi masyarakat awal di Indonesia pada masa perundingan ditandai dengan perkembangan pola pikir dan penggunaan alat-alat yang logam. Bukan perundingan, ya, mungkin perundagian gitu tadi. Perundagian, jadi bisa diralat, bisa dicontoh soalnya. Perkembangan teknologi masyarakat awal Indonesia pada masa perundagian ditandai dengan perkembangan pola pikir dan penggunaan alat-alat dari logam. Awal pola pikir, ya, penggunaan alat dari logam, ya, undang itu memang logam, jadi pernyataannya benar. Sebab teknologi yang dihasilkan berupa batu yang sudah dihaluskan digunakan untuk mengumpulkan makanan, betul juga. Tapi yang tanya undagi yang bawa adalah tentang batu, jadi benar-benar dan tidak berhubungan. 4. Salah satu teori tentang masuknya Islam di Indonesia menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, yang dapat dibuktikan dengan keberadaan batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat dengan sebab Islam yang diajarkan para wali memiliki kesamaan yang ada di India. Oke, kita akan bahas bareng-bareng yang agak sedikit butuh pembahasan. Salah satu teori tentang masuknya Islam di Indonesia menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Iya, berasal dari Gujarat. Yang dapat dibuktikan dengan keberadaan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Betul. Jadi batu nisan itu kenapa salah satu dari India tentang batu nisan? Kenapa ada yang bilang kan teori Islam itu ada 3, teori Mekah, teori Gujarat, sama teori Persia. Teori Mekah itu Hamka ya, yang mengatakan karena apa? Karena banyaknya orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Itu awal dari kenapa ada teori Mekah. Teori Gujarat itu menyatakan kenapa kita masuk dari Gujarat itu ada kesamaan batu nisan. Jadi kalau kalian lihat batu nisan di Timur Tengah, lebih tepatnya mungkin kalian yang sudah pernah umroh atau sudah pernah naik haji, bisa dilihat ya, bagaimana batu nisan, bahkan batu nisan sahabat Rasulullah ya biasa, cuma batu doang. Berbeda dengan Indonesia, ada namanya, ada kelahiran, dan itu mirip dengan yang ada Islam di Gujarat. Ya, jadi pernyataan nomor 4 ya benar, pernyataannya benar, sebab Islam
diajarkan para wali memiliki kesamaan yang ada di India. Memiliki kesamaan yang ada di India. Apakah ada beberapa kesamaan? Ya justru bukan itu sebabnya ya. Jadi jawabannya benar dan salah. Benar dan salah apa? Iya, jawabannya C. Sumpah Pemuda memiliki makna strategis untuk mengembangkan rasa persatuan dan proses penguatan jati diri bangsa. Ya, betul. Di Sumpah Pemuda 1998 bagaimana pemuda pada waktu itu membuat persatuan yang kuat ya. Mungkin kawan-kawan sahabat sudah tahu bagaimana isi Sumpah Pemuda. Sebab Sumpah Pemuda lahir bertepatan dengan ramainya penolakan pemuda Indonesia terhadap perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Papua. Lahir bertepatan dengan ramainya penolakan pemuda Indonesia terhadap perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Spanyol. Ramainya penolakan pemuda. Iya. Kemerdekaan Belanda dari Spanyol bukan dari pemuda, justru yang ada penolakannya tapi bukan dari pemuda, justru dari tulisan. Andai aku seorang Belanda pada waktu itu. Jadi pernyataan benar, sebabnya salah ya. Next, nomor 6. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu humaniora, ilmu kemanusiaan, karena ilmu sejarah menjadi cermin bangsa dan bernegara. Manfaat B, beberapa sumber arsip dan dokumen. C, merupakan penafsiran nilai-nilai dan tindakan manusia. D, mempelajari peristiwa masa lampau. E, menjadi dasar pendidikan kewarganegaraan. Yang mana? Iya, jawabannya C, merupakan penafsiran nilai-nilai dan tindakan manusia. 6, jawabannya C. 7. Sastra adalah bangunan peninggalan agama Hindu Buddha yang berfungsi sebagai satra, bukan sastra, satra. Bangunan Hindu Buddha ini hafalan banget yang berfungsi sebagai sastra itu untuk menjadi pelataran dewanya, tempat menyembah dewa. Jawabannya B. Lanjut, nomor 8 ya, agak dikebut karena memang permintaan dari sutradara. Dilanjut nomor 8 ya. Bukti bahwa agama Islam telah berkembang di Indonesia pada abad ke-11 adalah lisan 11 itu ya Fatimah binti Maimun. Fatimah binti Maimun. 9. Pengusaha lokal di Banda dihancurkan oleh Fose karena ya Banda itu di daerah Kalimantan Sulawesi pada waktu dan lainnya daerah Sulawesi Makassar ada bentrok antara Banda ini, lokal Banda ini adalah orang-orang kaya ya. Orang kaya yang ada di daerah Banda ya. Banda ini daerah bukan Banda Aceh tapi daerah Makassar. Kenapa pada waktu itu ada bentrok? Kenapa pengusaha lokal Banda melanggar monopoli dagang VOC dan ada pembantaian ya. Ini ada restoran juga kalau nggak salah. Banda bekerjasama dengan Makassar, Banda menjual kepada VOC, Inggris ingin menjual Banda akan dijadikan pangkalan dagangnya. A jawabannya ya, pengusaha lokal Banda melanggar monopoli. 10. Salah satu dampak revolusi teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan pada akhir abad ke-20 adalah dampak revolusi teknologi informasi. Timbulnya kapitalisme modern, munculnya golongan buruh pedesaan, hilangnya industri berbagai negara, munculnya pemisahan agama dan negara, terjadinya perang dunia. Yang mana? Kawan-kawan? Ya, jawabannya adalah pemisahan agama dan negara. Jadi munculnya disebut dengan paham dengan misalkan agama ya sekularisme. Lanjut nomor 11. Udah berapa menit Pak Indah sekarang? Iya 15 katanya ya. Lanjut nomor 11. Penyebab kemunculan konsep negara tanpa batas wilayah pada masa globalisasi adalah sebagai berikut. Kecuali ya kemunculan konsep negara tanpa batas. Negara tanpa batas wilayah pada masa global adalah sebagai berikut. Kecuali terjadinya revolusi teknologi informasi dan komunikasi, berkembangnya teknologi foto udara untuk pesawat tanpa anak, munculnya perusahaan transnasional setiap negara. Kalau kecuali ya karena kemunculan konsep negara tanpa batas ya di Eropa dong. Di Eropa ya itu jawabannya ya. Pembentukan Uni Eropa. 12. Konferensi Meja Bundar diikuti oleh perwakilan dari Indonesia, Belanda dan PFO. Delegasi Indonesia yang hadir dalam KBM siapa? Ini tahu? Ini hafalan banget.
Muhammad Hatta, Muhammad Rum dan Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Rum dan Sultan Hamid II, Muhammad Syahrir, Muhammad Hatta dan Sultan Hamid II, Syahrir, Muhammad Hatta dan Supomo, Muhammad Hatta dan Syahrir. Ya, justru Rum BFOI ya, itu Sultan Hamid dari pihak lain ya. Jadi jawabannya adalah A. Muhammad Hatta, Muhammad Rum dan Supomo. Next, nomor 13. Sebagai realisasi kebijakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia pada awal Orde Baru turut mempelopori pendirian organisasi negara-negara Asia Tenggara. Betul nggak? Betul. Sebelumnya kan ada konferensi di daerah Thailand ya, di negara Thailand. Awal mula tentang adanya Asia Tenggara ini. Sebab penandatanganan naskah pembentukan ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus di Bangkok disebut Deklarasi Bangkok ya. Tapi sebabnya apakah nyambung atau tidak? Ya, sebagai reaksi kebijakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia pada walaupun pelopori betul sebab Indonesia ikut gitu, dalam ini harus penandatangan naskah dilaksanakan pada tanggal itu menyambung ya. Benar-benar tapi tidak menyambung. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 14. Pada era reformasi terdapat lembaga-lembaga yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi sebelum KPK. Betul. Jadi sebelum KPK memang ada komisi, ada pemberantasan korupsi sebelumnya. Jadi pada zaman Soeharto juga udah ada pemberantasan korupsi itu. Tapi yang korupsi ya pemerintah. Tapi kalau lihat perbandingan sekarang, yang korupsi pada zaman Soeharto menurut buku dan menurut catatan sejarah justru sekarang lebih banyak dibanding pada zaman Soeharto. Pada zaman Soeharto kan hanya terpusat di negara Cendana, di keluarga Cendana atau hanya ruang lingkup dia. Kalau sekarang kan di semua orang, bahkan desa pun korupsi ya teman-teman. Sebab di antara lembaga anti korupsi yang pernah dibentuk sebelum KPK adalah KPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kalau Abdurrahman Wahid juga sudah ada. Meskipun KPK diinisiasi oleh ya pada zaman Megawati, sebenarnya kan KPK itu mulai bisa sampai sekarang mudah-mudahan masih kuat KPK. Ya, sebab dibentuk sebab di antara lembaga anti korupsi yang pernah ya. Jawabannya benar-benar 15. Budi Utomo dapat disebut sebagai gerakan proto. Proto itu kuno, iya. Proto nasional. Ini soal juga pernah kita bahas teman-teman di kelas. Proto nasional kuno adalah karena mengawal perjuangan menuju Indonesia merdeka, belum mencantumkan secara tegas nama Indonesia, mengawal perjuangan melawan penjajah, dan nasionalisme yang diperjuangkannya masih terbatas. Yang mana? Karena proto pada waktu itu, apa maksud dengan proto? Proto itu kuno ya. Proto ya, nasionalisme kuno. Ya, nasionalisme kuno itu cenderung bersifatnya kedaerahan. Kalau kedaerahan berarti dia masih malu-malu untuk menyatakan tentang Indonesia. Mau perjuangan menuju Indonesia merdeka belum mencantumkan secara tegas nama Indonesia. Jadi nomor jawabannya nomor 2 dan 4. Kalau 2 dan 4 jawabannya ya. C. Lanjut. Nomor 16 kawan-kawan. Campur tangan PBB dalam penyelesaian dan penyerahan Irian Barat dari pihak Belanda kepada Indonesia adalah dengan membentuk yang mana? Iya, campur tangan PBB. Jadi kalau PBB ya penyerahan Irian Barat itu adalah kunci ya. B jawabannya kunci. Andai aku seorang Belanda, ik ends Nederlander. Ada artikel yang ditulis oleh Suwardi Suryaningrat sebagai protes terhadap rencana. Jadi Belanda itu adalah negara yang terjajah dan menjajah. Jadi kita negara yang dijajah sama negara penjajah. Sedih sekali. Yang mana? Di negara kanan kultus Stelsel kan bukan? Pemilihan anggota Poksat juga bukan, dan anggota Jemen Teret bukan? Ya, peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Peringatan 300 tahun berdirinya Prancis. Yang mana jawabannya? Ya, Suwardi Suryaningrat. Jawabannya yang D. Peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dan Prancis. Next, 18. Situs Muara Jambi merupakan tempat peninggalan purbakala yang terdapat di Provinsi Jambi dan dari masa Sultan Taha. Sebab wilayah di sepanjang pantai timur Sumatera memiliki peran ekonomi dan politik yang penting pada masa Sriwijaya dan pada periode sebelumnya. Benar-benar tidak berhubungan ya. Jawabannya B. Dalam upaya meningkatkan perekonomian di Asia Pasifik, beberapa negara di kawasan itu membentuk kerjasama ekonomi dalam wadah Asia Pasifik atau APEC
yang terbentuk tahun 1985. Betul? Ya, APEC terbentuk 1985. Negara-negara kawasan Asia Pasifik lain terdiri Asia, Australia, dan Amerika berkeinginan agar negara-negara Asia Pasifik menjadi saling tergantung. Ya, saling membantu mungkin lebih tepatnya, ya, tergantung. Sebab negara-negara Asia Pasifik antara lain terdiri Asia Afrika yang berkeinginan agar, ya, jadi jawabannya benar-benar berhubungan. Jawabannya A. 20 terakhir kawan-kawan. Gerakan Samin Surantika 1940 merupakan penolakan terhadap segala pengaruh dari luar dan peraturan kehutanan yang diterapkan di wilayah Blora. Sebab gerakan Samin Surantika adalah gerakan para penganut kepercayaan para tokoh Samin, kepercayaan disebut ilmu muda beda, bentuk pelayanan perlawanannya pasif. Ya, benar berhubungan. Merupakan penolakan terhadap pengaruh luar dan peraturan ketuhanan, ya, kehutanan yang terjadi di luar. Sebab pada sebenarnya ya, perlawanannya memang pasif, ya, tidak secara reaktif terhadap. Ya, itu TO 7. Ya, mungkin sekian dulu dari TO 7 kawan-kawan. Kalau ada yang tanyakan bisa langsung japri ke saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.